Suatu hari seorang perempuan yang berstatus janda tiba-tiba mendapati anak sematawayangnya terjatuh dan pingsan. Geng! Setelah tersadar, si gadis mengungkapkan bahwa ternyata dirinya sedang hamidun. Hal itu tentu saja membuat ibunya begitu sangat marah, lantas melampiaskan amarahnya kepada putrinya tersebut. Meskipun terus dipaksa untuk memberitahukan siapa pria yang telah menghamidunnya, si gadis tetap teguh enggan mau memberitahu ibunya. Sebelum kejadian memalukan ini, di awal diceritakan sang ibu rupanya bernama Libai. Dia merupakan seorang janda cantik yang kini sedang mengembangkan usaha kerajinan gerab yang berbahan dari tanah liat miliknya. Napatawag ka? Hello, Nay. Libai memiliki seorang anak perempuan bernama Abigail yang saat ini masih duduk di bangku SMA. Hari itu seperti biasa, sepulang dari sekolah, Abigail dijemput oleh seorang sahabatnya bernama Gabo yang sekaligus merupakan kang becak motor. Terlihat Abigail begitu kesal karena Gabo terlambat untuk menjemputnya. Ikaw kayo po. Tayo matagal lang. Tagal-tagal mo. Sige po. Salamat. Sige po. Saat makan siang bersama sang ibu, Abigail tiba-tiba membahas dan bertanya tentang cinta kepada ibunya. Libai yang menganggap hal itu terlalu cepat bagi Abigail yang masih sekolah, lantas menasehati anaknya agar mengutamakan pendidikannya terlebih dahulu daripada hubungan cinta. Abigail berkata kalau dirinya tidak bermaksud untuk berpacaran. Lagian dirinya juga memang belum punya pacar sama sekali. Dikatakan juga olehnya bahwa hubungannya dengan Gabo hanya dianggap sebagai hubungan kakak beradik saja. Di sini rupanya terlihat kalau Libai masih trauma menjalin hubungan asmara setelah dirinya bercerai dengan ayahnya Abigail. Statusnya yang jomblo dan kurang berpengalaman dalam hal percintaan membuat Abigail sering diolok-olok oleh teman-temannya di sekolah. Sampai suatu waktu setelah teman-temannya pergi, Abigail yang sendirian di halte sambil menikmati dan akan mengambil es krimnya yang jatuh, tiba-tiba seorang pria dewasa mengulurkan sapu tangan kepadanya. Dengan lembut pria tersebut meminta Abigail agar membersihkan noda es krim di mulutnya menggunakan sapu tangan itu. Salamat po. Para ka pa lang yung pamangkin ko. Pria itu berlalu pergi tanpa menyebutkan dan memperkenalkan namanya kepada Abigail. Di waktu yang sama dengan kepergian pria itu, Gabo pun akhirnya tiba untuk menjemput Abigail. Kau di mo naman kailangan. Kejadian pertemuan yang tak terduga dengan pria tadi rupanya meninggalkan kesan mendalam bagi Abigail. Dia pun mulai terus membayangkan sosok pria tersebut sebagai suguhan imajinasinya. Sambil mengolah sapu tangan pemberian pria itu dan membayangkan seolah dirinya sedang berpusreng dengan pria tersebut. Keesokan harinya, Abigail sengaja menunggu pria yang memberikan sapu tangan itu. Namun sayang pria itu tidak muncul, yang tentunya itu membuat Abigail gagal melihat wajah dari sosok pria itu lagi. Tak lama kemudian yang datang justru Gabo, yang selanjutnya dia pun mengantar Abigail pulang seperti biasa. Setelah di rumah dan berganti pakaian serta makan siang, Abigail lantas meminta izin kepada ibunya untuk keluar bermain sepeda. Pada kesempatan ini Libai sebenarnya hendak menyampaikan sesuatu pada putrinya. Namun dia memutuskan menunggu dulu hingga anaknya pulang dari bermain. Ketika Abigail sedang asik bersepeda, tak lama tiba-tiba di perjalanan itu dia terjatuh dari sepedanya. Tapi beruntungnya pria yang kemarin memberikannya sapu tangan secara kebetulan lewat jalan itu dan langsung membantunya berdiri. Dan diketahui pria itu ternyata bernama Jerick. Nakakahiya naman po. Kehadiran Jerick di sana semakin membuat hati Abigail terpikat. Apalagi setiap ucapannya diperindah dengan kutipan ayat dari Alkitab. Setelah membuat Abigail terpana, pria tersebut kemudian pamit setelah menolak sapu tangannya dikembalikan oleh Abigail. Yan ang Diyos. Kawaan din po kayo. Di sebuah tempat yang menjadi tempat biasanya nongkrong, Abigail tak sengaja bertemu dengan Gabo dan di sana Gabo pun mengungkapkan perasaannya kepada Abigail. Namun Abigail menolak cinta Gabo dengan alasan kalau dia sudah menganggap Gabo seperti kakaknya sendiri. Berselang beberapa saat ketika baru saja sampai di rumah, Abigail begitu terkejut melihat ternyata Jerick berada di rumahnya. Akhirnya terungkap kalau Jerick adalah pacar dari Libai, ibunya Abigail. Libai pun memperkenalkan Jerick kepada Abigail sebagai seorang pendakwah dan akan tinggal bersama di rumah mereka. Akan tetapi gadis ini justru merasa kesal karena dia sebelumnya tidak pernah mengetahui hubungan antara ibunya dengan Jerick. Ako
ako noon. Tapos tinulungan niya akong magbuhat. Sampai di malam harinya, Abigail pun hanya bisa menguping keseruan ibunya dengan Jerick saat melakukan perpusrengan. Tak cuma itu, hasrat Abigail juga begitu terpancing ketika melihat Jerick sedang mandi dari celah pintu yang sedikit terbuka. Gabo mengetahui bahwa Abigail tertarik pada Jerick yang usianya lebih tua. Dan dia juga menertawakan Abigail setelah gadis itu memberitahu kalau Jerick adalah pacar ibunya. Tampak Gabo sangat cemburu, namun untuk mengalihkan perhatian dan melampiaskan kecemburuan itu, dia pun memanfaatkan teman Abigail yang naksir kepadanya untuk melakukan perpusrengan. Awalnya muda-mudi ini sangat gembira melakukannya. Namun gadis itu tiba-tiba menghentikan proses perpusrengan karena Gabo selalu menyebutkan nama Abigail selama proses itu berlangsung. Singkat cerita, kehadiran Jerick dengan profesi dakwah yang dihadirkan untuk orang-orang semakin meyakinkan Levi kalau dia adalah orang yang baik dan bisa dipercaya. Lalu pada suatu hari, Levi memiliki urusan bisnis di luar kota, sehingga dia pun memutuskan untuk menitipkan Abigail kepada Jerick agar Abigail merasa nyaman. Jerick pun dengan tegas langsung bersedia dan mengambil peran sebagai sosok ayah bagi Abigail. Dia bahkan sampai menyuapi Abigail dengan penuh kehangatan, seolah-olah Abigail adalah anak kandungnya sendiri. Kasama na ba ako dyan? Hingga di suatu malam, Abigail yang sudah terpikat dan terlena pada Jerick akhirnya bersedia membiarkan sumur keramatnya digarap untuk pertama kalinya oleh si Jerick. Lalu ketika mereka sedang asik mengolah sumur keramat, Gabo tiba-tiba saja muncul dan melihat hal tersebut. Namun Gabo bergegas pergi setelah dia menyaksikan proses garapan perdana itu, sehingga Abigail pun sempat melihatnya. Abigail langsung menghentikan proses itu dan menjelaskan kepada Jerick kalau barusan Gabo sudah melihat mereka. Abigail pun panik dan ketakutan karena dia takut kalau Gabo akan melaporkan perbuatan mereka dan akan membuat hati ibunya terluka. Namun Jerick berusaha menenangkan Abigail sembari meyakinkan bahwa ibunya tak akan pernah terluka selama mereka bisa merahasiakan kejadian ini. Setelah mereka berdua sepakat, Jerick dan Abigail pun melanjutkan proses pengolahan yang sempat terhenti tadi. Keesokan paginya, tanpa diduga Levi pulang dari kota lebih cepat. Tapi tanpa curiga apa yang sudah diperbuat Abigail dan Jerick, dia bahkan dengan penuh kebahagiaan menyiapkan sarapan untuk mereka. Kemudian di siang harinya, Abigail menemui Gabo di tempat biasanya. Kali ini Abigail memutuskan memberikan Gabo kesempatan untuk mengolah sumur keramat agar Gabo mau merahasiakan tentang apa yang terjadi semalam antara dia dan Jerick. Suatu hari setelah pulang dari sekolahnya, Abigail merasa cemburu melihat kemesraan antara ibunya bersama Jerick. Jerick yang paham dengan perasaan Abigail, dia lantas diam-diam masuk ke kamar Abigail untuk mengajaknya melakukan pengolahan sumur keramat, bahkan di setiap waktu ada kesempatan. Ging? Nay, Singkat cerita, suatu hari ketika mereka menikmati sarapan bersama, tiba-tiba Jerick mengutarakan niatnya akan pergi berdakwah ke kota lain untuk beberapa hari. Sementara Abigail yang sejak tadi terlihat kurang sehat, tiba-tiba saja terjatuh dan pingsan di dekat meja makan. Setelah dia sadar, Abigail pun mengaku bahwa dirinya ternyata sedang hamidun. Abigail yang mengungkapkan kehamidunan yang tak terduga ini tentu saja langsung memicu kemarahan Levi. Levi sangat kecewa karena putrinya mengalami kehamidunan di usia muda, di mana peristiwa itu mirip dengan pengalaman buruk yang dia alami di masa lalunya. Perihal kehamidunannya itu, Gabo pun bersedia untuk bertanggung jawab dan menikahi Abigail karena dia sangat mencintainya. Dalam keadaan emosi yang sangat tinggi, Levi menuntut Gabo bertanggung jawab, dan Gabo pun dengan penuh kesadaran bersedia akan menikahi Abigail. Levi lalu menetapkan syarat bahwa pernikahan tersebut akan dilakukan setelah Abigail dan Gabo berusia 18 tahun. Dan Gabo juga diharuskan untuk tinggal bersama mereka mulai dari saat itu juga. Sementara si Jerick yang sebenarnya merupakan ayah biologis dari bayi yang dikandung Abigail, terus berpura-pura menjadi pribadi yang suci dan tidak mengetahui apa-apa. Akan tetapi kehadiran Gabo di rumah itu rupanya membuat Jerick jadi gelisah dan terbakar api cemburu. Hingga akhirnya Jerick mencoba memanfaatkan kesempatan untuk mengajak Abigail kabur bersamanya. Keesokan harinya ketika Gabo sedang bekerja, dia tak sengaja mendapati seorang ibu menghadang Jerick yang sedang ingin pergi.
Namun setelah gagal menghentikannya, wanita itu lantas meminta tumpangan kepada Gabo. Dan dari sinilah Gabo mengetahui kebusukan Jeric. Alam ba yun? Dia kemudian mempertemukan wanita tua tersebut dengan Levi yang sedang berbelanja di pasar. Di sana maka terungkaplah kelakuan buruk Jeric yang ternyata kerjaannya suka menggarap sumur keramat di setiap rumah yang disinggahi dengan berkedok sebagai pendakwah. Kesempatan itu pun juga dimanfaatkan Gabo untuk membongkar rahasia perselingkuhan Jeric dengan Abigail putrinya yang juga merupakan salah satu korban kejahatan Jeric. Ayaw bakuin ni Jeric yung bata. Tara na, tara. Sementara itu di rumah terlihat Jeric terus memaksa Abigail untuk ikut kabur bersamanya. Namun Abigail menolak mentah-mentah karena tidak ingin mengecewakan ibunya lagi. Tak berselang lama, Levi dan Gabo akhirnya tiba di rumah dan langsung menyerang Jeric. Keributan itu sayangnya menyebabkan Abigail harus menjadi korban dan tersingkirkan saat dia berusaha melindungi ibunya. Sementara Jeric pun berhasil kabur setelah kekacauan yang dia ciptakan tersebut. Beberapa waktu berlalu terlihat Gabo duduk sendirian di tempat biasanya yang biasa dihabiskan bersama Abigail. Penampilannya juga kini lebih rapi dengan menggunakan seragam sekolah. Yang rupanya Levi mengangkat Gabo menjadi anak angkatnya dan membiayai untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Keduanya kemudian saling memberikan pelukan hangat sebagai tanda saling mendukung dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.